Halo Kridian, saat ini saya berada di auditorium lantai 7, Gedung E, Ukrida Kampus 1, melaporkan dari Ukrida TV. Lokakarya pengembangan karir akademi dosen oleh Kopertis Wilayah 3, dengan materi pembahasan dan praktikum pengisian berkas Java dan sertifikasi dosen. Selamat menyaksikan. Hari ini, Lokakarya ini kami bertujuan untuk mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi secara aktif serta peduli akan pengembangan karir akademis masing-masing dosen. Kemudian juga kami ingin meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi melalui pengajaran, pendidikan, penelitian, dan abdi masyarakat. Yang terakhir, kami juga ingin Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program studi fakultas hingga universitas. Sekian kata pembuka dari saya. Setelah ini mari kita sambut kata sambutan dari Bapak Rektor. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Pada Pak Dadi yang saya hormati, Pak Muhammad Antoni maupun Bu Edina, yang juga mungkin saya ketemu beberapa kali Kopertis tapi tidak terlalu perhatian. Juga selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian, baik dosen maupun para pimpinan. Kalau hari ini kita mengadakan Lokakarya untuk pengembangan karir akademik para dosen, soalnya masalahnya dulu sederhana sekali. Kami mulai membenahi SDM Ukrida dalam satu pintu supaya ada kejelasan. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu dalam bulan ini melihat aspek di SDM, kepangkatan akademis di SDM, rekrutmen SDM, soal pengaturan SDM semua itu karena kita mau Ukrida yang lebih baik, tapi juga para SDM-nya juga handal dalam kegiatan akademis maupun kemajuan-kemajuan, terutama Javanya. Nah, karena kami sering kebingungan, ya selama ini kan seolah-olah kan dosen-dosen itu dengan inisiatif masing-masing. Kemudian ya mestinya Pak Dadi dan Bu Enia tahu ya, sering ada Pak Kariman yang nongol di Kopertis itu kan gaya Ukrida. Jadi sekarang kami ganti semua supaya betul-betul tertangani dengan baik secara administratif, tapi juga pengembangan yang terdeteksi dengan baik. Bukan masalahnya kami ingin mengontrol SDM Ukrida, tapi ingin mendukung kemajuan supaya terarah dengan baik. Tidak hanya sekedar misalnya mau studi misalnya, itu juga hanya sekedar pokoknya S2. Kedepannya kami tidak bisa melihat hal-hal seperti itu lagi. Nah, tetapi juga hal-hal ini terkait dengan ya bukan hanya sekedar S2-nya atau S3-nya, tapi juga kemajuan-kemajuan yang terkait dengan dunia pendidikan maupun departemen pendidikan yang dalam hal ini Kopertis sudah berubah ya sekarang. Jadi ya kalau istilahnya ada kepanjangan tangan dari Dikti sekarang. Ya, jadi akan mengurus beberapa hal yang sebetulnya harus akan di Dikti, nanti akan di Kopertis. Sebab itu kami juga ingin mendapatkan informasi perkembangan administratif yang dilakukan, terutama terkait dengan pengembangan karir akademik para tenaga pengajar kami, tenaga dosen kami. Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini kita harus lari cepat, bukan hanya pengembangan karir dalam hal kepangkatan maupun sertifikasi dosen, tapi juga banyak hal yang baru. Kemarin 2 hari lalu saya dengan Pak Kris dan dengan yayasan akan menghadiri pertemuan Dikti yang tentang kurikulum. Nah, sekarang ditegaskan dalam 2 tahun harus sudah. Itu artinya ngajak kita lari untuk memperhatikan kurikulum lagi. Jadi nanti di samping pengembangan karir ini kita juga ada tugas-tugas lain. Maka kita mau dapat informasi sejelas-jelasnya bagaimana nanti kami bergerak, apalagi karena kami atur satu pintu, administrasinya, cara geraknya dan sebagainya di Kopertis, sehingga kita bisa membagi waktu dalam tuntutan-tuntutan perubahan-perubahan peraturan maupun perilaku pendidikan yang sekarang sedang berjalan.
saya minta maaf untuk time schedule yang berubah-ubah. Jadi yang pertama diumumkan sorry karena maaf karena tim dari Kopertis yang tidak bisa. Yang kedua maaf karena pimpinan-pimpinan kami sedang pergi semua. Jadi ini berubah-ubah terus. Ya, jadi tapi saya bersyukur bahwa hari ini ya, cukup banyak dari Bapak Ibu dosen yang hadir dan dari kedokteran terutama yang muda-muda yang tidak bisa hadir. Saya harap bisa melihat dari duduk di kantor atau sedang kerjakan apa-apa. Kalau nanti misalnya urea dari baik Pak Sudati atau Bu Elina atau Mas Antoni keras gitu, lalu di sana akan ya TV-nya juga akan bergerak lalu supaya semua lihat apa yang sedang dibicarakan. Jadi saya minta maaf mereka tidak bisa hadir, tapi kami coba dengan teknologi yang kami miliki, kami punyai supaya apa yang kita lakukan, kita diskusikan di sini bisa juga dinikmati oleh teman-teman di kedokteran. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan informasi ini akan menolong kita semua. Dan kalau tidak jelas nanti semua hal yang yang tidak bisa diungkapkan di sini atau tidak sempat ditanyakan karena waktu dan sebagainya, SDM akan terbuka untuk melanjutkan penjelasan-penjelasan karena sudah saya tugaskan SDM untuk mendapatkan keterangan langsung ke Kopertis kalau ada apa-apa yang tidak jelas bagi kami sendiri. Jadi kedepannya Bapak Ibu, pengurusan pengembangan karir hanya lewat satu pintu di SDM, tidak bisa lewat pintu yang lain karena selama ini menurut saya tidak terlalu efektif. Jadi terima kasih dan selamat untuk mendengarkan uraian-uraian dari Bapak Ibu tim Kopertis dan juga saya harap mendorong Bapak Ibu untuk berkembang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Aristarkus atas sambutannya. Mari kita sambut para pembicara kita untuk maju ke depan, Bapak Ibu. Mari kita langsung mulai saja untuk lokakarya hari ini. Kami mungkin akan memaparkan tentang aturan-aturan dan nanti Mbak Elina mungkin tentang teknis pengisian dan juga Pak Tony mungkin tentang SIPKD atau tentang jurnal antara jurnal internasional atau jurnal literasi. Nanti Pak Tony akan menyampaikan. Dan Bapak Ibu, ini ada beberapa aturan tahun 99 dan perubahannya adalah Permenpan nomor 17 keluar lagi nomor 17 tahun 2013, ada perubahan lagi Permenpan nomor 46. Nah, nanti di slide itu sebelum kita ini, dan terus mungkin saya juga pesan kepada Bapak dan Ibu bahwa jabatan fungsional dosen adalah sangat penting sekali. Pertama adalah dosen yang mengurus jabatan fungsional adalah mempunyai NIDN dulu, ya, NIDN dulu baru jabatan fungsional. Nah, mungkin pada Pak Rektor ini ada kesempatan yang baik bahwa yang belum mempunyai NIDN segera diurus. Sekarang tidak ada TUPEL dan TPA, tapi masih ditunggu 3 tahun lagi untuk kesempatan itu. Jadi nanti langsung secara online ke Kopertis akan memvalidkan ke DITI. Tetapi server itu khusus dosen seluruh Indonesia baru bermasalah. Jadi Bapak Ibu yang belum NIDN ini nanti segera diurus oleh SDM Ukrida. Bapak Ibu yang berhormati, juga pesan saya ini di Kopertis Auditi banyak beasiswa, yaitu dalam negeri luar negeri. Bagi Bapak Ibu yang akan melanjutkan ke S3, mari berkompetisi untuk cari biaya beasiswa luar negeri. Dalam negeri di Kopertis ada. Nanti kalau mulai Ukrida biayanya mungkin sulit atau mungkin juga tidak membiayai sendiri, mari kita Bapak Ibu kompetisi dengan beasiswa dalam negeri atau luar negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada beberapa slide nanti dasar hukum untuk tentang jabatan fungsional dosen. Ini yang jelas
Pertama kami bacakan dulu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Udah jelas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ini juga Bapak Ibu sudah mengerti. Karena ini nanti juga bisa di-download nanti, kalau enggak nanti juga bisa ke Pak Tony kopi. Yang terakhir peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen. Ini aturan-aturannya sudah jelas bahwa di sini isiannya adalah dosen semua. Selanjutnya peraturan Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya dan perubahannya nomor 46 tahun 2013. Pada waktu keluar Permenpan nomor 17 dulu itu bagi dosen yang akan mengurus jabatan akademik dari lektor ke lektor kepala ini harus S3 itu. Nah sekarang ada perubahan yang 46 itu. Yang perubahannya adalah seorang dosen yang mau mengurus jabatan akademik dari lektor ke lektor kepala itu bisa, tetapi harus ada jurnal internasional yang masuk dalam indeks Scopus penulis pertama. Di situ perubahannya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih, kalau nggak S3 mau naik ke lektor kepala harus ada jurnal internasional. Tetapi kalau udah S3 hanya membutuhkan jurnal terakreditasi dikti yang masih berlaku. Itu sesuai dengan nanti sesuai dengan ijazah terakhir Ibu untuk nulis jurnal. Yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar dan Syarat Pendidikan Tinggi, sudah jelas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan penilaian dosen dan pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan akademik dosen. Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa sekarang ini sudah berubah dari Permenpan 38 39 itu termasuk nanti rumusnya nanti akan kami jelaskan ini juga sudah berubah, termasuk aturannya juga sudah berubah dan mungkin juga ada jumlah juknisnya nanti juga ada perubahan. Pengertian dosen, monggo disimak dulu nanti tanya jawabnya setelah nanti kita slide ini. Nomor 1 adalah Menko Wasbangpan nomor 38, ini masih yang lama tahun 99. Seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya Bapak yang sebagai dosen tetap harus mengajar di UNBIS atau di UKRIDA. Boleh aja tapi ke PTS lain, tetapi harus 90% adalah di UNBIS Bapak Ibu, adalah di UKRIDA. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan memperluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang tadi yang sudah disampaikan Mbak Karen bahwa tugas dosen adalah mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat, dan nanti ada penunjang. Penunjang adalah seminar-seminar. Jadi mungkin nanti setelah ini bisa cetak sertifikat. Ini termasuk lokakarya dari UKRIDA bisa cetak sertifikat nanti untuk penunjang, nilainya 1. Itu nanti. Yang selanjutnya, dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu, yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberi NIDN. Kalau tahun 2011 dulu aturannya ditutup begini, yang paling bawah itu bagi dosen mempunyai jabatan akademik baru NIDN. Sekarang terbalik, dosen harus mempunyai NIDN dulu baru bisa mengurus jabatan akademik.
Jadi termasuk dua-duanya si mengajar, NIDN sama jabatan akademik. Apa nanti Bapak Ibu, jabatan akademik itu adalah juga kebutuhan lembaga juga butuh, Bapak Ibu juga butuh kan gitu. Jadi dua-duanya nanti membutuhkan. Mau tidak mau Bapak Ibu harus punya jabatan akademik. Ini kewajiban dosen Bapak Ibu, urut-urutannya. Artinya terus menghasilkan Tridharma perguruan tinggi itu. Lanjut, ya ini masih tugas dosen masih sama dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian, menghasilkan yang sama. Ini syarat menjadi dosen, tolong disimak, yaitu memiliki ijazah magister S2 untuk program diploma dan sarjana, serta ijazah doktor S3 untuk program pascasarjana diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Artinya sesuai dengan undang-undang guru dan dosen Bapak Ibu, bahwa sekarang Bapak Ibu harus S2. Kalau S1 tidak bisa ngajar, jadi artinya jeruk makan jeruk Bapak Ibu. Ada yang S1 itu udah tidak boleh. Artinya nanti terus ketimpa. NID-nya diulang sendiri kalau S1. Jadi hilang, nanti jadi NUPN, nomor urut pengajar nasional, bukan NID lagi. Yang selanjutnya memiliki sertifikat pendidik. Satu, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Artinya Bapak Ibu nanti kalau sudah mempunyai jenjang jabatan akademik, nanti bisa diusulkan sertifikat pendidik. Yang mengusulkan adalah PTS atau pengantar dari Pak Rektor. Terus nanti ada pengisian, nanti kita mengundang bukti, adalah nanti ada beberapa, ada portofolio namanya, ada penilaian teman sejawat, ada penilaian pimpinan, ada mungkin nanti deskripsi diri. Itu yang kebanyakan kalau orang disertifikasi itu yang sulit menilai diri sendiri. Jadi itu agak susah, kebanyakan tercekal di situ. Termasuk juga ada penelitian. Yang kedua, sertifikasi pendidik untuk dosen disediakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menjalankan program pengadaan tenaga pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu di sini semua program studi sudah diakreditasi semua. Dan ketiga, memiliki kompetensi. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi tempat bertugas. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Artinya di antara dari nomor 3 sampai nomor 6 itu ini harus terpenuhi semua untuk nanti diusulkan calon sertifikasi dosen. Dan Bapak Ibu yang sudah disertifikasi ini nanti di situ punya sertifikat, ada tulisan dosen profesional. Jadi itu nanti sampai ada beberapa perguruan tinggi, Pak, saya nggak usah tunjangannya, tapi sertifikatnya aja Pak itu, ada yang begitu. Tapi mau nggak mau kalau Bapak Ibu ini masih muda-muda, memang harus juga dapat tunjangan. Jadi nanti kompetisi di sini. Jadi nanti Bapak Ibu kayak pegawai negeri, gajinya percis, jadi bisa naik gulungan, terus gajinya juga disesuaikan dengan masa kerja, dengan gulungan, gunanya di situ. Masih syarat dosen, sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2 setara dengan program studi pascasarjana yang terakreditasi. Jadi seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa sekarang usulan sertifikasi adalah dia harus S2. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi Bapak kalau sudah bekerja selama 2 tahun di UKRIDA dan sudah mendapat jabatan fungsional dosen, itu bisa diusulkan sertifikasinya. Itu syaratnya. Yang ketiga, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Ini sampai asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
Yang keempat, lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, nanti diusulkan. Dosen yang bersertifikat pendidik dapat memperoleh tunjangan profesi yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa nanti ibu dibayarkan tunjangannya. Kalau sudah profesor itu sangat besar sekali, ada tunjangan kehormatan 2 kali gaji pokok dan tunjangan sertifikat pendidik. Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan juga, ini apa namanya, jenjang jabatan dan pangkat dosen. Kalau asisten ahli, kalau dulu itu ada asisten ahli 100 nah sekarang nggak bisa. Jadi asisten ahli penata muda tingkat 1-3B itu asisten ahli 150. Terus juga ada lektor itu ada 2, ada lektor 200 itu penata 3C, terus yang lainnya penata tingkat 1-3D itu lektor 300. Yang selanjutnya lektor kepala ada 3, lektor kepala 400, lektor kepala 550, lektor kepala 700. Jadi itu sampai pembina 4A, pembina tingkat 1-4B, pembina utama muda 4C. Yang untuk profesor atau guru besar itu ada 850 ada 1050, itu sudah paling tinggi. Itu sampai 4E, jadi udah pol ini. Kayak yang di ekonomi profesor Pak Rektor, yang di ekonomi Profesor Budi ya. Nah ini udah 1050 beliau saya lihat. Jadi sudah pol dia saya lihat ini dulu. Jadi udah paling tinggi itu Prof Budi. Ekonomi. Jadi ini golongan-golongan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah disertifikasi juga pamannya, oh iya saya asisten ahli 150, ini pangkatnya ini. Jenjang pangkatnya golongannya 3B dan seterusnya. Lanjut, ini Bapak Ibu rumus ini ya, tolong diperhatikan ke depan. Angka kredit kumulatif paling rendah dari tugas pokok dan tugas penunjang. Ini yang Permenpan nomor 17. Ini apa? Sangat beda sekali, dan beda kalau dulu yang Permenpan 38 tahun 99 itu rumusnya gini. Bidang A 30%, bidang 5%, bidang C 15%, bidang D 20%. Sekarang coba Pak Ibu perhatikan. Beda banget ini. Untuk asisten ahli A-nya pelaksanaan pendidikan 55%, penelitian 25%, pengabdian dan pengabdian masyarakat 10%, unsur penunjang juga 10%. Yang mau lektor hanya 40%, B-nya 35%, CD-nya 10-10. Yang lektor kepala atau doktor ini hanya 40, B-nya 40, C-nya sama D 10-10. Yang profesor, doktor hanya 35, hanya 35A, 45B, lainnya 10-10. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kunci untuk naik jabatan fungsional dosen adalah tulisan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak masukkan jurnal itu nggak, kalau nggak nulis itu nggak bakal bisa naik pangkat. Kalau ngajar udah agak jelas, Bapak Ibu ngajar. Tapi kebanyakan orang mau naik pangkat, mau ke lektor, kepala, mau profesor, itu intinya di tulisan, di jurnal. Dan nanti sekedar info ini, kalau mau ke lektor kepala atau guru besar, itu tulisannya nggak boleh di Ukriga, harus silang ke Untar atau Trisakti atau ke UPH, itu harus silang, itu acuan dari dikti begitu. Jadi nggak boleh di kandang sendiri, dianggap dikti, wah ini dosen-dosen Ukriga jago kandang kan gitu. Jadi artinya Bapak Ibu bisa silang ke perguruan tinggi lain. Ini rumus ya Bu, nanti coba ini kalau nanti hitungannya mau asisten ahli ke lektor kepala, nanti tinggal hitungannya tinggal mengalihkan kurang berapa nanti ada. Nah, ini perbandingannya yang saya sampaikan tadi.
Menko Wasbang nomor 38 tahun 99, yang paling barat, yang paling timur adalah yang Permenpan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013. Ya, kalau dulu itu yang perlu saya sampaikan tadi, yang nomor Permen 38 posisinya bidang A30 25, terus untuk ke lektor juga begitu sama 30 25 25. Ini sudah berubah sama Permenpan 17. Jadi khusus mulai mengajar sebelum tahun 2007 ini sudah nggak pakai lagi, tapi itu masih dicantumkan sesuai pasal 36 Permenpan dan Reformasi Birokrasi Permenpan 17 tahun 2012 nomor 46 tahun 2012. Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Mendikbud dan Kepala BKN. Jadi ini nanti aturan ada satu lagi yang belum turun, nanti kita tunggu. Memang masih agak rancu, tapi kalau rumus ini sudah baku. Rumus sudah baku ini yang Permen 17. Ya, ini angka kredit kumulatif, angka kredit seluruh butir kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi adalah absolut, sedangkan seluruh butir kegiatan melaksanakan penelitian adalah maksimum. Dan pemberian angka kredit yang wajar sangat tergantung mutu, sofistikasi dan kemutakhiran dari karya tersebut melalui penilaian rekan sejawat atau reviewer. Artinya, Bapak Ibu yang sudah mempunyai jurnal ber-ISSN atau terakreditasi, kalau mau mengajukan nanti jabatan fungsional harus dinilai oleh teman sejawat yang lebih tinggi, namanya peer reviewer. Contoh, seorang dosen yang asisten ahli bisa dinilai peer reviewernya oleh seorang yang punya jabatan asisten ahli, tapi artinya yang baru mengajukan itu bisa jadi asisten ahli atau lektor kepala. Yang mau ke lektor bisa dinilai seorang lektor atau bisa dinilai seorang lektor kepala. Kalau lektor kepala, reviewernya harus seorang guru besar. Itu khusus bidang B ya, khusus penelitian. Itu nanti itu aturan. Yang selanjutnya, angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan dihitung sejak jabatan dengan nilai angka kredit terakhir berdasarkan penentuan keputusan jabatan yang berwenang. Artinya, Bapak Ibu nanti kalau sudah mempunyai jabatan asisten ahli sesudah 2 tahun itu bisa naik pangkat lagi ke lektor atau lektor kepala. Tapi itu tadi perlu kami siapkan bahwa Ibu harus rajin nulis jurnal. Kalau enggak bisa. Itu pokoknya harus rajin-rajin. Kalau untuk lektor atau asisten ahli boleh nulisnya di UKRIDA aja, masih kita terima. Tetapi kalau sudah nanti udah lektor kepala, guru besar harus silang. Untuk kenaikan jabatan dosen, ini satu kenaikan jabatan reguler dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Untuk loncat jabatan, kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi dimungkinkan untuk dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Mendikbud. Nomor 1 itu dimungkinkan kalau seorang S3 langsung lektor, jadi nggak melalui asisten ahli, tapi bukan loncat. Itu tetap dia karena S3. Jadi nanti S3-nya itu walaupun Bapak Ibu sudah mengumpulkan lebih dari 500 umpama, itu pengangkatan pertama hangus. Jadi kalau untuk lektor S3 kalau sudah nggak melalui asisten ahli itu maksimal lektor 200, nggak nyampe 300. Itu namanya asisten ahli juga udah hukumnya sudah sampai 300-400, 150. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu, pengangkatan pertama adalah hangus, ya, walaupun Ibu sudah mempunyai hukum banyak. Yang loncat jabatan ini, yang nomor 2 ini bisa loncat jabatan. Contoh
seorang dosen mempunyai jabatan lektor tapi juga S3, dia mau ke guru besar, itu bisa aja. Cuman syaratnya harus ada 4 jurnal internasional yang masuk dalam indeks Scopus penulis pertama. Jadi pokoknya yang penting tulis pertama, walaupun ada kedua, ketiga, cuma nilainya kecil. Jadi kalau ibu itu ada penulis 2 orang, 3 orang, yang pertama dinilai 60%, yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat itu 40%. Jadi dibagi. Itu syaratnya. Itu loncat jabatan dimungkinkan. Tapi sangat berat, tapi kalau ibu-ibu, bapak ibu mampu ya nggak jadi masalah. Yang penting di dikti itu kalau untuk lektor kepala, guru besar itu tulisan jurnal. Itu paling diperhatikan benar. Produk yang dihasilkan oleh PAK pertama kredit dan SK jabatan fungsional, artinya setelah mengajukan itu yang dihasilkan adalah PAK dan SK. Ini pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik itu tadi asisten ahli yang pernah saya sampaikan di depan, memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan. Yang untuk lektor memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasannya. Ini yang loncat, yang doktor tadi bukan loncat, artinya mulai mempunyai ijazah doktor bisa langsung ke lektor. Gitu. Yang selanjutnya pangkat paling rendah penata muda, pangkat paling rendah penata gulungan 31 gulungan ruang 3B bagi PNS itu. Untuk yang lektor itu penata gulungan ruang 3C itu juga bagi PNS. Tapi nanti kalau yang sudah diakreditasi juga sama aja gulungannya begitu. Kalau yang sudah di sertifikasi. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun. Jadi Bapak Ibu yang belum mempunyai jabatan akademik, kalau di sini sudah 1 tahun mengajar, ini bisa diusulkan asisten ahli. Jadi nggak usah nunggu 2 tahun, tapi 1 tahun sudah bisa diusulkan, tapi harus mempunyai NIDA. Ya. Untuk selanjutnya mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama. Ya, jadi itu syaratnya. Kalau ke asisten ahli, kalau Menpan 38 dulu makalah aja bisa, tetapi Bapak Ibu sekarang harus jurnal. Apapun harus jurnal ber-ISSN atau jurnal dipublikasikan, baik penelitian maupun pemikiran. Biasanya kalau seorang eksaka biasanya bisa penelitian, tetapi kalau seorang non eksaka, namanya hukum atau fisik, itu bisa pemikiran, artinya ada kualitatif dan kuantitatif. Telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap, termasuk angka kredit pendidikan dan penelitian atau diklat prajabatan. Jadi Bapak Ibu, ini di luar ijazah, umpamanya asisten ahli, kalau linearitas sudah 150 ijazah saja, S1 100, S2 50. Selebihnya bidang pengajaran sama bidang penelitian, terus pengabdian masyarakat, penunjang cuma membutuhkan 10 ku. Untuk saat ini masih mengacu ke Permenpan 38. Nah, mungkin nanti juga masih ada perubahan lagi nanti karena Permenpan 79 dan 46 ini belum semua aturannya turun. Yang selanjutnya memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat atau fakultas, universitas, institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Artinya, kalau Bapak Ibu mengajukan jabatan akademik, umpama dari asisten ahli sampai lektor, itu berita acaranya mungkin berita acara senat fakultas. Tetapi kalau udah
lektor kepala ke guru besar harus senat universitas. Itu aturannya kita mengutip di aturan Dikti. Dan selanjutnya kenaikan jabatan akademik dari asisten ahli ke lektor. Paling singkat 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah 2 tahun itu bisa naik pangkat ke lektor, dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dan selanjutnya dari lektor kepala ke guru besar, selanjutnya bisa 2 tahun. Kalau dulu 1 tahun, tapi begitu kita lihat namanya kepatutan itu nggak nyampe 1 tahun. Makanya sekarang di sini paling singkat 2 tahun. Telah memenuhi angka kritik yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan. Artinya bidang ABCD harus memenuhi. Nanti rumusnya tadi umpamanya asisten ahli 150, terserah mau kolektor 200 atau mau kolektor 300, ya tinggal nambahin nanti kekurangannya. Kalau mau kolektor 200 berarti kurang 50 go. Jadi bidang A-nya umpamanya 30% kali 50, itu aja rumusnya. Yang selanjutnya memiliki kinerja integritas, etika dan tata krama, itu tadi sudah, itu termasuk apa namanya berita acara senat tadi. Jadi kalau asisten ahli dengan lektor cukup berita acara senatnya untuk fakultas saja. Kalau untuk lektor kepala dan guru besar harus senat universitas. Kenaikan jabatan akademik dari lektor ke lektor kepala. Paling singkat 2 tahun menduduki jabatan lektor, masih sama-sama yang tadi. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan. Memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini aturan baru. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau naik ke lektor kepala harus mempunyai sertifikat pendidik. Jadi kalau yang belum disertifikasi itu nanti kalau mau ke lektor kepala belum bisa, ini syaratnya. Syaratnya itu harus memiliki sertifikat pendidik. Itu. Yang selanjutnya memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik Dr. S3. Ya. Jadi ini kalau dia sudah S3 bisa jurnal terakreditasi Dikti dan bisa jurnal internasional yang masuk dalam Scopus. Jadi Ibu hati-hati karena jurnal akreditasi LIPI itu juga ada, tapi nilainya kecil karena itu bukan lembaga pendidikan. Kopertis juga ada, jurnal Widya, tapi Kopertis bukan lembaga pendidikan. Yang dimaksud lembaga pendidikan di kampus-kampus. Jadi Ibu nanti kalau mau masukin ke kampus-kampus, tapi kalau untuk asisten ahli sama lektor masih kita terima, umpamanya masuk di jurnal Kopertis itu bisa. Kalau untuk asisten ahli dengan lektor. Yang selanjutnya memiliki kinerja integritas, etika dan tata krama, itu sama berita sarjana tadi sama yang di depan. Ini juga masih sama. Dan selanjutnya ini kenaikan jabatan akademik dari lektor kepala ke guru besar. Masih hampir sama, memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau ke profesor sekarang harus mempunyai masa kerja 10 tahun di Humbis di sini. Tapi umpamanya ada orang pindahan juga bisa dihitung. Umpamanya ada dosen dari Untar pindah ke Ukrida, itu bisa dihitung, kita nggak hilang itu masa kerjanya. Terus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor S3. Artinya, jadi Bapak Ibu setelah lulus S3 nggak ujuk-ujuk langsung guru besar atau mak bedunduk, itu bahasa pelawak. Jadi harus 3 tahun dulu baru bisa diusulkan. Jadi umur ijazahnya setelah lulus 3 tahun baru bisa diusulkan ke guru besar.
paling singkat 2 tahun menduduki jabatan lektor kepala. Nah, itu kalau jabatan lektor kepala sudah umur 2 tahun, itu juga bisa diusulkan. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan. Memiliki sertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu ini dosen itu dihitung kepatutan, ya, kepatutan. Ada hitungannya. Kapan dosen mengajar, kapan dosen membimbing, kapan dosen menguji, kapan dosen menulis jurnal, kapan penelitian, kapan nulis buku, kapan pengabdian masyarakat, terus kapan dia seminar. Jadi semua itu ada kepatutan. Nulis buku pun minimal 1 tahun 1. Padahal ada yang bisa 1 tahun 2 atau 3, tapi dia nggak layak. Jadi dinilai dikti itu nggak bisa. Buku itu ada buku ajar, juga ada buku untuk masyarakat. Kalau buku ajar itu masuk bidang A, sama-sama ISBN nilainya 20. Tetapi kalau buku untuk masyarakat, untuk masyarakat umum, untuk mahasiswa, itu nilainya 40, penulis utama masuk bidang B. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan, ada buku ajar sama-sama ISBN, ada buku untuk umum atau masyarakat sama-sama ISBN itu. Jadi ada batasannya, jangan setahun 2 nggak boleh. Jadi 1 tahun itu minimal 1. Bisa 1 tahun itu 3 tahun. Jadi 1 buku itu 3 tahun layak sekali itu. Selanjutnya memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan memiliki kinerja integritas sama tadi berita acara senat. Jadi Bapak Ibu yang nanti mau masuk ini mungkin masih jauh ya, yang mau ke guru besar, itu syaratnya ini. Jadi kuncinya adalah tulisan. Jadi harus ada jurnal internasional kalau mau ke guru besar. Nanti dihitung lektor kepalanya berapa, atau 400 atau 550 atau 700, tadi kita hitung dengan kekurangannya. Kenaikan jabatan akademik dari asisten ahli ke lektor kepala itu loncat jabatan. Nah, ini bisa paling singkat 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli, memiliki ijazah doktor atau S3, memiliki paling sedikit 2 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan memenuhi syarat-syarat lain untuk dapat menduduki jabatan lektor kepala. Jadi Bapak Ibu dimungkinkan kalau dari asisten ahli lektor kepala, namanya ini loncat jabatan. Artinya syaratnya harus ada 2 jurnal internasional. Tetapi kalau akreditasi dikti 4. Jadi perbandingannya, kalau 1 jurnal terakreditasi dikti sama dengan 1 jurnal internasional. Jadi kalau 2 berarti itu jurnalnya berarti 4 jurnal terakreditasi dikti. Itu perbandingannya di situ. Kenaikan jabatan akademik dari lektor ke profesor meloncat juga bisa ini, paling singkat 2 tahun menduduki jabatan lektor, memiliki paling sedikit 4 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Ini juga bisa loncat dari lektor ke guru besar, syaratnya juga sangat berat, dan memenuhi syarat-syarat lain untuk dapat menduduki jabatan profesor. Artinya ini memenuhi semua. Lektor itu pada lektor itu ada lektor 200, ada lektor 300 yang ke depan sudah kami tayangkan. Kalau profesor ada profesor 850 hukum dan 1050 hukum. Jadi ini sangat berat sekali. Mungkin Bapak Ibu kalau nggak memenuhi, mungkin bisa nulis di bidang A atau di bidang B, ditambah buku ISBN, itu sangat membantu. Tapi intinya di jurnal, ya, intinya di jurnal ilmiah. Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama, paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir.
telah memenuhi angka kredit yang dibersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut. Memiliki karir ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan atau internasional untuk jabatan lektor dan lektor kepala sebagai penulis utama, dan memiliki karir ilmiah sebagai dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dikti untuk jabatan profesor sebagai penulis utama. Ini syarat-syarat untuk menaikkan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kami sarankan kalau bisa rutin dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar, itu sangat kami harapkan kalau bisa begitu aja, jadi supaya nggak terlalu berat. Kalau loncat itu ada, kami nggak bisa sekali jadi. Ini dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler maupun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi. Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan mulai tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit. Sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut. Ini artinya sebenarnya ini untuk PNS. Jadi seorang dosen yang loncat dari lektor ke guru besar, nanti kalau mau naik pangkat masih tetap mengumpulkan bidang A, B, C, D 30% karena loncat. Jadi kalau mau naik pangkat dari golongan pertama 3C ke 3D sampai ke 4A, 4C tetap mengumpulkan 30% bidang ABCD seperti biasa itu. Jadi karena loncat itu. Kelebihan angka kredit, ya ini biasanya kalau dulu ditabung ya, tetapi nanti ini kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat kreditnya hanya dari unsur penelitian. Jadi yang bisa ditabung hanya unsur penelitian atau bidang B. Yang bidang A itu bukan unsur A, nggak bisa ditabung sekarang. Yang sesuai dengan 17, ya. Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi. Artinya, jadi Bapak Ibu kalau kurang pun dipenuhin dulu, baru nanti tabungannya digabung dengan itu nanti. Umpamanya membutuhkan angka kredit 30 bidang B. Nah, tahu-tahu punya tabungan 10 gitu. Sedangkan yang dibutuhkan 50, itu tetap nanti nambahin di situ, nambahin di di bidang B-nya. Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian dapat dipergunakan paling banyak 80% dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik pangkat berikutnya. Jadi itu 80% yang dibutuhkan. Yang sebenarnya kelebihan angka kredit tidak berlaku untuk pangkat pertama dalam jabatan akademik dosen. Artinya yang tadi yang perlu sampaikan di depan bahwa kalau asisten ahli sama lektor masih untuk asisten ahli sudah mempunyai banyak itu selebihnya hangus, jadi nggak bisa ditabung pengangkatan pertama, termasuk yang S3 tadi yang langsung ke lektor. Yang bisa ditabung adalah nanti kalau udah ke dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, itu bisa ditabung.
Ini wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar program studi. Bapak Ibu, kalau M itu wajib melaksanakan, kalau B itu membantu. Ini seorang doktor itu mengajar di S1-nya, terus kalau bisa mengajar di S1 misalnya di S2. Ini aturan-aturan atau rambu-rambu wewenang dosen dan tanggung jawab dosen dalam mengajar. Ada nanti kita ini wewenang dan tanggung jawab dosen dalam membimbing tugas akhir. Kalau asisten ahli ini bisa membimbing, tetapi dia belum bisa dipakai untuk jabatan akademik ke propertis. Jadi untuk intensif kan ada aturannya nanti, minimal sudah lektor, doktor itu bisa. Itu sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah, ada aturannya di bawah sebagai bereputasi. Yang bintang 3 itu sesuai dengan pasal 26 ayat 10 B Permendikbud nomor 49 tahun 2015. M melaksanakan, B membantu. Jadi ini rambu-rambunya wewenang dosen untuk membimbing tugas akhir. Itu wewenangnya di situ. Ini tugas tanggung jawab dalam publikasi karya ilmiah. Ya, ini sudah kewajiban, tidak bisa lagi makalah dan sebagainya, harus wajib jurnal itu ya, disarankan dia pemain untuk asisten ahli, terus itu wajib ada untuk karya ilmiah. Ini pembebasan sementara dari jabatan akademik. Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila 1. diberhentikan sementara dari PNS, ditugaskan secara penuh di luar jabatan akademik dosen, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau 4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya sebelum dosen tersebut memasuki masa belajar, walaupun masa kerja dalam jabatan akademik atau pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa belajar. Ini kami jelaskan, artinya gini, namanya bapak ibu ini tugas belajar menggunakan beasiswa dalam negeri atau luar negeri, tapi sebelum belajar ini sudah dapat angka kredit, ya, itu bisa kita proses. Tapi setelah dia nanti belajar itu bapak ibu nggak bisa. Jadi sebelum belajar itu bukan bapak ibu kan sudah punya angka kredit bidang A, bidang B, bidang C, ya ini bisa kita proses. Tapi kalau udah kejebur di tugas belajar, itu ibu harus penuh untuk belajar, jadi nggak bisa diurus pangkatnya. Ini dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, 4. atas permintaan sendiri, tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan atau rohani, atau 6. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 tahun atau lebih secara terus-menerus. Ini rambu-rambu atau tugas dosen, Bu, dan Bapak Ibu perlu diperhatikan ini. Nanti ini wewenangan dari Pak Rektor. Ini metrik keterkaitan bidang ilmu S3 atau karya ilmiah dan penulisan profesor. Ini bidang ilmu sebelumnya S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah di bidang ilmu penugasannya. Jadi gini, Bapak Ibu ini kalau nanti mau ke lektor kepala atau ke guru besar,
umpamanya tidak linearitas. Ini Bapak Ibu, jurnalnya itu harus sesuai dengan S3-nya atau ijazah terakhir. Nggak boleh nanti umpamanya contoh S1-nya hukum, S2-nya ekonomi, S3-nya manajemen pendidikan, itu kan selingkuh tuh. Dia nggak linear, itu harus sesuai dengan ijazah terakhir. Tulisin jurnalnya itu. Jadi itu ini sudah ada rambu-rambunya. Terus bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3-nya sesuai, tapi karya ilmiah tidak sesuai dengan penulisan tidak sesuai. Ini ditolak untuk menjadi profesor, ya kan? Di kesimpulan itu Bapak Ibu baca. Bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai dengan bidang ilmu S3, tetapi karya ilmiah sesuai dengan penugasannya. Disetujui sesuai bidang ilmu karya dan syarat menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam jabatan terakhir. Yang selanjutnya bidang ilmu S3 tidak sesuai dengan bidang ilmu S3 juga, dan karya ilmiah setelah S3 dan penelitian tidak sesuai dengan bidang ilmu S3-nya. Ini nanti profesornya ditolak. Dan selanjutnya begitu. Jadi saya yang pesan singkat aja, pokoknya kalau menulis jurnal sesuai dengan ijazah terakhir, itu aja. Yang benar begitu. Ini kriteria jurnal internasional. Ini Pak Tony coba jelaskan ini supaya Bapak jelas. Ini bagian Pak Tony untuk jurnal-jurnal yang masuk dalam ini Scopus, aturannya di sini. Mungkin nanti setelah Pak Tony mungkin ada tanya jawab, mungkin yang belum jelas, tolong nanti ditanyakan nanti yang tentang jurnal dosen. Silakan Pak Tony. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang ya, apa masih pagi? Oke, sebelumnya Pak Dadi mohon maaf, nanti ada sedikit yang mau saya koreksi sedikit aja, mungkin karena Pak Dadi kebanyakan kerjaan nih sekarang dan nggak biasa ngurusin teknis, jadi agak lupa. Dari ke depan dulu ya. Oke, dari aturan. Nanti dalam aturan ini yang mengaturkan ini aturan kepalanya nih. Nah ini ada detail sampai hitungan angka kreditnya, lampiran-lampirannya. Lalu ada ini, sebelum ini sebenarnya ada lagi nih Bu, Bapak Ibu sekalian, ada SKB antara Kepala BKN dan Kemdikbud. Nah ini nanti ada beberapa perubahan dalam proses mungkin belangko-belangkonya sama perubahan tata cara sedikit lah, nggak banyak gitu. Nah, lalu ini petunjuk teknis dari Mendikbud ya, dan yang tadi pada mohon maaf, minimumnya yang loncat itu nggak ada lagi substitusi. Jadi kalau di aturannya minimal jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional saja, nggak bisa disubstitusi dengan jurnal nasional terakreditasi. Nah, itu yang sekarang. Kalau yang dulu ya bisa disubstitusi, satu jurnal internasional itu disetarakan dengan 2 jurnal nasional terakreditasi. Kalau sekarang tidak lagi bisa disubstitusi, udah kewajibannya. Oke, lalu ada ini pedoman operasional penilaian angka kredit, yang ini belum keluar dari diktinya. Nah, apa sih ini sebenarnya isinya? Ini detail-detail aja sih dari semua aturan yang ada di atasnya. Jadi apa sih jurnal internasional bereputasi, apa sih jurnal internasional saja? Nah, itu yang ini yang menjadi fokusnya. Cuma ini belum keluar sampai sekarang. Matriks ini sebenarnya adanya di pedoman operasional. Cuman kemarin ini juga sudah ada keterkaitan dengan edaran dikti yang terbaru. Saya lupa nomornya. Intinya kan bidang ilmu terakhir, gelar akademik terakhir, bidang doktornya harus setara sejalan sama karya ilmiahnya, juga sejalan dengan penugasan profesornya. Itu yang bisa dinilai atau diangkat jadi profesor. Jadi yang dilihat ini aja nih, yang 3-nya ini
harus A semua. Nah, coba lihat yang di sini. Nah, ini kan ini B semua, sama semua. Itu makanya intinya ijazah terakhir, karya ilmiah sama bidang penugasannya sama. Itu sudah disesuaikan dengan edaran DIKTI. Jadi kemungkinan besar ini tidak berubah. Itu ini udah ada edaran DIKTI-nya. Lalu, nah, yang bikin pusing kan ini nih. Kalau kita lihat di strukturnya, struktur penilaian itu kan yang menjadi titik berat adalah penelitian. Nah, semua orang kan pasti meneliti karena ya. Nah, yang jadi masalah dipublikasikan di mana. Nah, ini juga sebenarnya masih draft. Saya katakan masih draft karena ini belum ada yang belum keluar dari DIKTI-nya. Mungkin jurnal internasional bereputasi. Nah, ini terindeks di Scopus dan Web of Science. Web of Science ini isi Thomson ya, Bapak Ibu. Jadi mempunyai impact factor atau impact dampaknya ini dari Thomson sama Scopus. Nilai angka kredit maksimalnya 40. Nah, yang menjadi pertanyaan saya juga ke tim yang belum keluar sampai sekarang belum terjawab, berapa impact factornya? SGR-nya ini berapa? Ini belum keluar. Yang dapat angka maksimal 40. Nah, lalu jurnal internasional biasa, ini yang biasa ya. Dia tetap juga sama terindeks di Scopus sama Web of Science. Tapi kenapa dia dikriteriakan internasional saja, sedangkan ini bereputasi gitu kan? Nah, yang ini tidak memiliki impact factor. Nah, kalau ini udah jelas tidak ada impact factor. Nah, yang ini berapa impact factornya kita belum tahu. Ini nilainya 30 karena dia terindeks di Scopus sama isi Thomson. Lalu ada jurnal internasional saja. Nah, ini nggak masuk di dua ini, Web of Science, isi Thomson atau Scimago, tapi terindeks di ada DOAJ, Copernicus, EBSCO atau ProQuest lah. Saya nggak hafal ininya. Nah, ini nilainya maksimum 20. Ini yang membedakan ada dinilai saja untuk di jurnal internasional. Kalau dia terskopus maksimal 30, kalau tidak nilainya 20. Ada nggak sih jurnal Indonesia yang masuk di indeks Scopus? Ada 17. Ada 17. Bidang ilmunya ada, bisa dicek nanti. Dulu nih saya bilang dulu ya Bapak Ibu ya. Dulu di DIKTI itu punya 11 mesin indeks. Nah, yang ditampilin dulu 11, sekarang yang tampil cuma 2 di atas. Karena mungkin inilah yang dianggap bereputasi, yang isi Thomson sama Scopus. Tapi nggak menutup kemungkinan. Nah, yang dinilai 20 ini kan ada Microsoft Academic Research, ada ProQuest, ada EBSCO, ada Springer, ada DOAJ, dan segala macam. Sampai terakhir paling mudah Google Scholar. Jadi masuk di Google Scholar aja nilainya udah 20 gitu, terindeks. Nah, jadi kan kalau kita lihat aturan tadi, kita lihat agak muter-muter dikit ya. Yang ini kayak ke lektor kepala. Nah, ini kan jurnal ilmiah internasional, gitu kan? Ini dengan kan nggak minta bereputasi, jadi nggak usah takut. Yang penting bisa ke indeks di DOAJ aja, DOAJ yang ini bisa, sudah bisa. Nah, ini di Indonesia udah hampir 13.000 Pak, terakhir saya cek, Bapak Ibu. Ada 13.000 jurnal Indonesia yang masuk di DOAJ, sudah terindeks. Jadi nggak perlu takut, bisa dicari. Memang sih nilainya kecil 20, tapi untuk syarat untuk ke lektor kepala saja bisa. Kecuali kalau kita mau ke profesor, memang harus yang lebih tinggi lagi. Ini yang lama. Nah, ini kasusnya kenapa tidak boleh istilahnya tadi kalau kata Pak Dadi jago kandang. Kasusnya itu udah nerbitin di perguruan tinggi sendiri, dia masuk dewan editor sebagai
editorial board dan ya pengurus jurnal. Itu ya makanya kenapa nggak boleh di PT sendiri, paling nggak minimal ada satu di luar. Mungkin itu aja. Kalau selain ini sih hanya ini aja, dan ini juga masih draft sih Bapak Ibu, saya juga belum bisa bilang kenapa, karena ini ada SGR. Karena kemarin saya ngecek untuk di Indonesia, jurnal Scopus yang Indonesia yang terindeks di Scopus, SGR-nya nggak ada yang lebih dari 0,3, tertingginya tuh 0,3. Jadi kita belum tahu untuk dianggap bereputasinya ini berapa limitnya. Kalau sudah ketahuan baru kita bisa bisa kita lebih lanjut mensosialisasikan. Nah kebetulan ini juga masih draft. Kecuali yang ini walaupun draft, informasi dari edaran ini nggak ada berubah. Seperti itu aja. Saya kembalikan ke Pak Dadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Mungkin Bapak Ibu tayangan tadi yang perlu ditanyakan. Selamat siang Pak. Nama saya Octavia. Yang ingin saya tanyakan pertama, kalau seandainya saya sudah memiliki Java, terus MIDN saya hilang, tiba-tiba hilang, itu apakah saya bisa proses untuk loncat dari asisten ahli ke lektor kepala? Karena saat ini kan saya sedang ambil S3. Jadi sudah mengajukan jurnal internasional, sudah review, biasanya kan butuh setahunan karena akan berbeda. Apakah Java saya hilang? Karena Java yang lama itu pakai nomor MIDN lama, kemudian yang sekarang ada nama baru gitu. Jadinya Java saya bagaimana yang lama? Apakah bisa loncat jabatan? Karena selain itu saya juga nggak punya sertifikat. Itu sebenarnya bisa diurus, jadi nggak usah kalau mau perlu loncat ya silahkan loncat. Tapi kalau ini jabatan akademik masih bisa terpakai terus selama-lamanya, silakan. Tapi tetap NID-nya diurus. Jadi nanti Mbak Karen tolong nanti yang begini diurus nanti ke Mbak Nur Santi. Nanti permasalahannya apa kok bisa hilang kan gitu nanti. Apa pada waktu itu karena masih S1 ya, saya nggak tahu persis kalau oke, nanti nggak usah khawatir, Bapak itu juga bisa disediakan, tapi nanti Mbak Karen bisa ke Bu Nur Santi ya. Kan itu bagian Mbak Nur Santi, yang penting bawa data-datanya semua. Jadi nanti diupload lagi, coba dari mulai ijazah S1, S2, legalisir asli, basah di scan, KTP asli di scan, dosen SK tetap yayasan asli di scan. Jadi nanti silakan ke Bu Nur Santi, nanti kalau masalah itu nanti akan dia selesaikan, nanti ada di bagian lain. Sekali lagi Bapak Ibu siapa ya, monggo Pak. Pak, yang saya ingin tanyakan mengenai linearitas Pak. Jadi kalau misalnya ada kasus linearitasnya itu dia S1-nya adalah X, S2-nya Y, dan S3Y, itu bagaimana? Untuk nanti arah ke guru besar. Atau sebaliknya Pak. Jadi kalau misalnya S1 dia Y, S2 dia X, S3 X, itu bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eri. Udah sampaikan yang ke depan tadi bahwa Bapak Ibu mau ke lektor kepala, mau ke guru besar, mau ke lektor, itu tulisannya sesuai dengan ijazah terakhir dan bisa, walaupun dia nggak linear, yang penting nanti yang untuk patokan adalah ijazah terakhir. Contoh tadi saya sampaikan supaya jelas, S1-nya hukum, S2-nya magister manajemen, terus S3-nya mungkin manajemen, itu ya di manajemen aja itu nanti tulisannya di situ. Iya. Patokannya ijazah terakhir aja, Bapak nggak, pokoknya mau profesor nggak linear, tulisannya sesuai dengan ijazah terakhir. Kemarin saya sudah rapat dengan Pak Pri, Profesor Subradruta dari DITI. Saya dampingin seorang calon guru besar yang naik banding bahwa ijazahnya itu S1, S2 itu bahasa Inggris, terus S3-nya filsafat. Itu dari Dharma Persada. Ini kami yang mendampingin langsung, artinya dari ada tim mulai dari DITI, dari IPB, dari UGM, terus mungkin dari Makassar itu apa itu ada 5 orang. Jadi intinya nggak apa-apa, tidak linear, tetapi pokoknya tulisannya sesuai dengan ijazah terakhir patokannya. Ngajar pun begitu,
harus salah satu mata kuliah yang ada di ijazah terakhir, satu mata kuliah yang diajarkan itu bisa. Ya lebihnya nanti mungkin ada di S2, pokoknya patokannya itu aja. Oh iya dulu Pak Dadi menyampaikan begitu, jadi ijazah terakhir aja patokannya. Gitu. Mau maca juga begitu, harus nanti dari pihak Ukrida pokoknya ijazah terakhirnya manajemen, ya harus di manajemen. Jadi kecuali kalau umpamanya S1-nya kedokteran, terus mengambil S2-nya kesehatan masyarakat, apa gitu ya, itu masih agak nyambung gitu loh. Nah, ini MM ini saya ya mau nggak mau ya harus Bapak Ibu kalau MM harus mengajar di di jalan terakhir. S1-nya juga bisa diajar, tapi minimal ada salah satu mata kuliah yang diajarkan, contoh pokoknya MM-nya tadi. Mungkin pengantar manajemen atau SDM itu bisa aja kita hargai. Silakan Pak. Iya, tapi agak repot Pak, bila dia tadi S1 hukum, dia S2 manajemen, S3 manajemen, tetapi dia dari awal ngumpulin kumnya itu di home base-nya di Fakultas Hukum misalnya. Itu agak repot ya Pak ya, secara saya. Iya. Jadi memang itu linearitasnya dari S2 ke S3 itu linear. Ya, sehingga dia mau ngurus kepangkatan yang acuannya adalah jurnal terakhir atau ijazah terakhir yang nulis itu udah nggak ketemu Pak maksudnya. Itu solusinya bagaimana itu Pak? Saya sampaikan tadi, artinya kan S1-nya hukum. Iya, dia ngajarnya ngumpulin hukumnya di Fakultas Hukum. Ya harus beda prodi Pak. Nah iya, oke. Harus beda prodi itu mau nggak mau. Iya, mau jauh sekali ya. Ayo silakan Bapak Ibu, moga supaya saya sampai di sini. Tadi dijelaskan tentang tes TPA dan tes TOEFL ya untuk NIDN. Tidak lagi atau masih ada? Iya, tidak lagi Pak. Jadi makanya tadi saya sampaikan ini kesempatan yang baik bagi dosen-dosen yang belum mempunyai NIDN segera diusulkan, tapi tetap nanti masih dikasih waktu 3 tahun untuk belajar TOEFL sama TPA. Jadi saya senang kalau tidak jadi atau tidak baik karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukumnya untuk mengatakan itu. Kalau kita lihat undang-undang dan seterusnya itu tidak disebutkan. Mestinya lulusan perguruan tinggi kita percaya pada lulusan kita sendiri, apalagi sudah S2, bahwa seharusnya sudah memenuhi itu semua. Ya. Yang kedua tentang tadi ijazah terakhir. Jadi kalau misalnya seseorang sudah S3, kemudian mengambil S2 lagi Pak, boleh kan Pak? Ijazah terakhirnya itu kan bisa S2. Iya, nggak bisa Pak. Artinya gini, udah mempunyai ijazah S1, S2, S3, ngambil ijazah S2 lagi gitu. Kuliah lagi ambil S2. Boleh kan Pak? Ini kan ijazah terakhirnya yang terakhir kan. Kalau hitungan kami, ijazah terakhir ada ijazah S3. Oh gitu ya. Jadi nah ini supaya mempertegas saja. Iya. Dengan nanti ada yang sudah S3 ambil apa? S2. Iya. Yang berikut Pak, saya melihat semua peraturan itu semua diawali dari dari awal ya, dari awal. Nah sekarang katakanlah seorang profesor dari Amerika mau pindah, ya setelah jadi dosen di Amerika mau pindah di Ukrida misalnya. Apakah mesti harus mulai dari asisten ahli dulu atau apa? Jadi gimana ini bisa katakanlah seorang ya pemerintah kan menggalakkan kalau bisa beberapa orang Indonesia yang berprestasi di luar negeri itu kembali ke Indonesia dan membantu perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Nah kemudian gimana? Apakah mereka itu mesti harus mulai dari asisten ahli lagi atau gimana? Jadi kalau mulai dari tengah-tengah gimana Pak misalnya begitu? Contoh Pak, kemarin ada saya sampaikan ya, mungkin kalau ada yang baca di Kompas kemarin itu ada seorang tahu-tahu dapat profesor gitu, tapi nggak saya sebutkan namanya, mungkin kalau umpamanya ini langsung profilnya saya panggil Pak Dadi dengan Pak Tony dipanggil itu. Ini profesor dari mana? Kok persis belum pernah mengajuin kok tahu-tahu dapat profesor kan begitu. Nah, itu kemarin saya dipanggil langsung suruh mengirim surat ya, kayak begitu tahu-tahu terus profilnya kalau misalnya ke Dikti ke Pak Pri, tahu-tahu kok ini ada profesor dari mana ini pada dia katanya. Baca di Kompas akhirnya. Yang tadi Pak, kalau di LIPI juga nggak bisa dilakukan untuk ada proses apa ya, kalau
S3 dari luar negeri atau S2 dari luar negeri kan ada proses apa ya? Penyetaraan. Iya. Kalau profesor dari Amerika begitu tidak ada proses penyetaraan, Pak? Kalau profesor dari Amerika nggak ada, Pak, kita nggak ada. Nggak ada. Dibuat, kami siap ada tim yang bisa membuat. Iya. Silakan. Nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa. Satu lagi, Pak, jawaban yang NIDN tadi. NIDN tadi yang tidak memakai TOEFL atau TPA itu aturannya dari Pak Dirjen Dikti. Nah, jadi kalau Kopertis itu alurnya kan kita kan UPT, unit pelaksana teknis dari Dikti, dari kita mungkin juga dapat masukan dari Bapak tadi, udah nggak usah pakai aturan TPA, mungkin banyak hujatan dari Dikti itu, akhirnya sekarang nggak pakai kayak begitu. Jadi jawaban tambahan. Beasiswa unggulan itu yang jadi masalah adalah segi umur. Nah, karena umurnya kalau nggak salah maksimal 30 apa kalau nggak salah 25 atau 30 gitu, saya kurang hafal. Nah, yang jadi masalah dosen yang sudah ini nggak punya NIDN usianya lewat. Nah, jadi mau nggak mau nggak bisa. Maksud saya calon dosen, Pak. Iya, calon dosen pakai beasiswa unggulan. Iya, calon dosen dan usianya muda bisa. S1 tentunya kan. Iya. Kalau sudah S2 maksud dicarikan beasiswa S2 mungkin bidang yang lain, tapi kalau begitu berarti kita ngajari supaya nggak linear kan. Ya, itu jadi gini, ada skema beasiswa unggulan, ada skemanya itu untuk itu calon dosen ya, beasiswa unggulan itu untuk calon dosen itu dari Dikti, dan ada rekomendasi juga dari Kopertis. Jadi semua beasiswa yang dari Dikti itu ada Kopertis punya fungsi untuk menerbitkan surat rekomendasi. Nah, fungsinya di situ ya Kopertis harus melihat linearitasnya juga dengan kebutuhan dari perguruan tinggi yang akan menampung calon dosen tersebut. Pertanyaannya ya ini sekedar aja, yaitu sekarang akhir-akhir ini banyak pengangkatan profesor. Yang pertanyaannya, jabatan profesor itu apa betul untuk pendidik atau untuk yang non pendidik, atau pengertian profesor itu bagaimana disetarakan dengan bagaimana begitu? Contohnya kalau Pak mantan presiden kan itu juga profesor, Prof. Budi, tapi itu bukan lembaga pendidikan. Mungkin saya nggak tahu persis. Yang kami urus adalah lembaga pendidikan saja. Itu aja. Terus kalau masalah yang lain, kalau honoris causa waktu itu saya bukan termasuk kita. Itu Prof. Budi. Saya hormati Bapak Rektor, para dosen di lingkungan Ukrida. Baik, tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Sudadi dan Pak Tony mengenai dasar hukum untuk pengusulan jabatan akademik dosen ataupun masalah penerbitan dari NIDN. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknis pengisian jabatan fungsional dosen. Namun sebelum saya masuk ke teknis, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, apakah semuanya sudah punya jabatan akademik? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum. Kalau yang di sini sudah ada yang memiliki jabatan lektor kepala? Ada ya. Kalau guru besar sudah ada di depan. Baik, mungkin saya akan menjelaskan di sini ada variasinya dari belum mempunyai jabatan akademik dan sudah memiliki jabatan akademik. Saya akan mengawali dari jabatan akademik, pengisian jabatan akademik untuk pengangkatan awal, yaitu dari tenaga pengajar ke asisten ahli atau tenaga pengajar ke lektor. Yang membedakan pengangkatan awal dari tenaga pengajar ke asisten ahli itu maksimal itu S2, tetapi kalau dari tenaga pengajar ke lektor itu harus memiliki ijazah S3. Jadi bisa tadi pertanyaan dari mana yang tadi langsung meloncat dari tenaga pengajar ke yang sudah memiliki ijazah S3 itu bisa langsung ke lektor. Jadi tidak perlu ke asisten ahli. Tetapi bedanya itu harus memiliki jurnal ber-ISSN.
Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk pengangkatan awal dari tenaga pengajar ke asisten ahli kita cukup memiliki angka kredit 10 kum. Jadi 10 itu dari di luar pendidikan. Jadi 10 kum itu terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat kolom-kolom yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk pengangkatan asisten ahli. Jadi Bapak dan Ibu memiliki ijazah S2, itu bisa menaikkan angka kreditnya itu di S1-nya itu 100 bagi, terus S2-nya adalah 50 bagi yang linier. Tetapi bagi yang tidak linier, bila S1-nya itu adalah misalnya di sini ada ekonomi, dari S1-nya ekonomi itu angka kreditnya 100, tetapi S2-nya adalah teknik, itu angka kreditnya 10. Jadi di situ bukan 150 tetapi 110. Dan untuk melaksanakan perkuliahan, bisa Bapak Ibu lihat di situ. Kami di sini mengambil sampel itu dari keperawatan ya. Bisa saya ganti di situ ekonomi, barangkali di semester genap 2007 itu mengajar manajemen, barangkali Pak Tani. Ya, manajemen itu ada 3 SKS di genap 2007-2008, atau apalagi satunya akuntansi, barangkali di situ ngantar manajemen atau SDM deh, itu agak relevan sedikit Pak Tani. Di SDM itu ada 3 SKS juga, itu 3 SKS Pak Tani di oke. Jadi SKS pertama itu bisa Bapak dan Ibu kalikan dengan setengah. SKS pertama. Kalau di sini pengantar manajemennya ada 3 SKS. Baik, Pak Tani tetap mengangkat di situ ada 2 SKS, terus SDM-nya 2 SKS, 4 SKS itu bisa Bapak Ibu kalikan dengan setengah. Jadi di situ hasilnya 2. Terus di semester ganjilnya juga itu dia mengajar juga mata kuliah yang sama, yaitu pengantar manajemen. SKS-nya 2 itu bisa dikalikan setengah, juga hasilnya adalah 1. Kalau di sini maaf Bapak dan Ibu, yang paling lama itu dosennya pengangkatan tahun berapa? Yang belum memiliki siapa? Yang belum memiliki angka kredit? Ada 1 tahun atau 2 tahun? Jadi yang bisa diusulkan untuk ke jabatan akademik asisten ahli itu minimal 1 tahun. Diusulkan ke asisten ahli minimal 1 tahun, tetapi di sini contohnya ada berapa semester nih? 1, 2, ada 4 semester, berarti ya ada 8 semester, ada 4 tahun ya. Semua mata kuliah SKS-nya itu dikalikan setengah untuk pengangkatan awal, baik pun itu ke asisten ahli ataupun ke lektor, baik dari asisten ahli ataupun ke lektor. Jadi yang bisa naik ke jabatannya sama itu adalah yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi sama seperti PNS. Ya. Kalau belum ada sertifikat pendidik tidak bisa, jadi harus ke lektor kepala. Nah, untuk persentase, ya ini Bapak dan Ibu bisa lihat di sini untuk pengajaran di luar pendidikan bisa dicatat, atau nanti Pak Tony bisa Bu Lydia nanti dikasih softcopy. Itu minimal 45%, bidang B itu 35% untuk kolektor ya, ini untuk kolektor. Dan C itu 10% dan D itu 10%. Misalnya Bapak dan Ibu itu asisten ahlinya 150, sekarang udah nggak ada 100. Sekarang udah nggak ada 100, ada minimal 150. Mau naik ke lektor 200, sekarang sulit untuk mencapai lektor 300 karena persentasenya tinggi. Kalau dulu itu untuk bidang A-nya 30%, sekarang naik 45%. Nah itu Ibu bisa kalikan dari asisten ahli 150 dikalikan 45%, itu berapa Pak Tony? Itu 67,5.
Untuk B itu Ibu kebutuhannya dari 150 ke 200 itu butuhnya 50 ya. 50. Jadi jangan diasumsikan bahwa 50 itu pukul rata. Kebanyakan seperti itu. Jadi akhirnya angka kreditnya tidak mencukupi A dan B. Nah, ini untuk bidang B-nya 17,5%. 17 maksud saya 17,5 angka kredit. C dan D-nya itu karena 10% sama-sama 5. Jadi ini dapat nanti ke lektor 200. Tapi di sini ada pertanyaan nggak? Ini harus punya jurnal apa ISSN sebagai penulis pertama. Jadi kalaupun punya 5 jurnal ISSN, dia semua penulis kedua itu tidak bisa. Jadi 5 jurnal itu salah satu harus ada penulis pertama itu bisa, walaupun tidak ada tunggal. Mengerti maksudnya Bapak Ibu? Jadi dari 5 jurnal itu, salah satu dari jurnal itu harus memiliki sebagai penulis pertama. Kalau dia tidak ada tunggal, syukur-syukur semuanya jadi tunggal atau pertama itu lebih baik. Kinerja dosen, kalau nggak salah dulu namanya kinerja.dikti.go.id, itu ingin mengukur kinerja dosen penerima serdos. Dosen penerima serdos ini mau diukur pada saat sebelum terima serdos dan setelah terima serdos, bagaimana peningkatannya. Nah, pada saat itu hasilnya kurang memuaskan. Kenapa kurang memuaskan? Karena datanya nggak lengkap. Itu masalahnya. Maka dibuatlah sistem SIPKD ini agar setiap dosen itu bisa diukur. Jadi kinerjanya seperti apa? Misalnya asisten ahli, ada dia punya data sekian-sekian, ya mengajar kan dalam Tridharma itu kan antara 12 sampai 16 SKS. Masalah nilai nanti bidang A, B, C, D-nya itu kan ada aturannya sendiri. Nah, dalam hal itu kita bisa ukur berapa angka kredit yang sudah dikumpulkan oleh dosen tersebut dalam 1 semester. Dan itu bisa dihitung dalam jangka waktu sekian tahun dia harusnya sudah memiliki sekian angka kredit di luar persyaratan minimum untuk mendapatkan jabatan akademik yang akan dituju. Artinya mau ke asisten ahli, ke lektor, atau ke lektor kepala dan guru besar. Nah, makanya SIPKD ini wajib kepada seluruh dosen tetap ber-NIDN, mau yang sudah memiliki jabatan akademik maupun yang belum. Semua data ini kan untuk serdos diambil dari PDPT, untuk ini masuknya ke PDPT, beasiswa ambilnya dari PDPT. Nah, ada lagi serdos. Serdos ini juga ambil data dari PDPT. Serdos ini juga ada beban kerja dosen, SIPKD. Lalu ada penilaian jabatan akademik. Ini nanti semua satu sistem terintegrasi. Jadi data NIDN-nya diambil dari sini dan riwayat mengajarnya. Untuk mendapatkan NIDN dari sini dulu ya, karena sekarang udah berubah. Nah, untuk serdos kan ada tes TKDA sama KBI, diambil dari sini. Lalu kalau kita mau ikut beasiswa udah punya NIDN, ada di sini, bisa kemana. Jadi kalau seorang dosen sedang tercatat mengikuti beasiswa, otomatis tidak akan bisa ikut serdos. Ketika seorang dosen sedang tercatat beasiswa, beban kinerja dosennya tercatat sedang tugas belajar. Jadi nggak harus ngisi. Nah, seperti itu. Nanti goalnya dari semua ini kita bisa melakukan penilaian jabatan akademik. Oke, ini kalau dulu nih, ini dulu nih ya, karena dengan adanya edaran dikti ini agak berubah. Jadi dulu calon dosen ini kan kita evaluasi dengan cara tes TKDA sama KBI. Kalau ini di-approve, masuk ke Forlab. Karena sekarang ini dihilangkan, evaluasinya ini nggak di PTI lagi, tapi di berkas fisik saja, sesuai dengan persyaratan minimum yang diminta oleh dikti. Ketika sudah memenuhi persyaratan administratif, otomatis akan masuk ke Forlab. Nah, kalau sudah masuk ke Forlab, setiap dosen wajib mengisi SIPKD. Untuk serdos, karena ada aturan,
dari sini masuk ke sini, SIP KD-nya ini bisa masuk ke sini, artinya nanti mungkin nih kemungkinan kalau sekarang kan ada hanya beberapa item ya, persepsional, deskripsi diri, persepsi diri, dan yang lain-lain ya, dengan konsistensi dan segala macam itu Serdos. Nah, nanti kalau yang belum ikut Serdos, ntar lamannya seperti ini, laman Serdos. Terus ini laman SIP KD. SIP KD. Disinilah nanti Bapak Ibu mengisi semuanya. Nah, ini simpak yang kita jalankan untuk saat ini. Asisten ahli sama lektor belum melalui ini. Nah, lektor kepala dan guru besar sudah melalui ini. Jadi kita sudah lakukan resume lewat online. Tim Dikti sudah bisa melihat. Nah, tinggal nanti menunggu berkasnya datang ke Dikti. Kedepannya, kalau memang SIP KD sudah berjalan penuh, ACD-nya di Kopertis ya berarti ya. Nanti bidang B-nya baru kita kirim ke Dikti. Jadi kalau dengan SIP KD kan nanti ada yang harus diupload. Nah, ini simulator mas. Kalau yang pernah ikut hibah dan segala macam pasti ada di sini datanya. Kalau yang belum ya belum ada. Nah, ini juga kalau yang punya karya ilmiah mohon nanti di-online-kan, karena kalau di jabatan fungsional dosen kalau tidak bisa ditelusuri secara online tidak dinilai. Jadi harus dapat ditelusuri secara online. Nah, ini PLTI. Nah, ini skemanya, skema dari seluruhnya. Jadi di mana ini calon dosen, di assessment, kalau dapat ini DN, kalau dia udah punya ini DN bisa ikut sertifikasi. Kalau lulus dinyatakan dosen profesional, dia harus bikin BKD untuk mendapatkan reward dari pemerintah. Kalau yang ini adalah untuk jabatan akademik dosen. Nah, ini kalau ini hanya alur saja, tetap sih sama, cuman yang dihilangkan di sini sekarang PKDA sama KBI-nya, cuman alurnya seperti ini, kurang lebih nggak ada beda. Nah, ini untuk sertifikasi, jadi dari punya ini DN sebagai dari nanti detailnya nantilah. Kalau untuk Serdos dia bisa ikut sertifikasi, lulus atau tidak. Kalau tidak lulus balik lagi untuk tes ulang. Kalau lulus dapat sertifikat pendidik, dinyatakan sebagai dosen profesional dan mendapatkan tunjangan profesi. Itu reward dari pemerintahnya. Besarannya sesuai sama PNS. Jadi kalau untuk yang dosen PNS langsung lihat SK golongan terakhir. Kalau untuk dosen tetap yayasan tinggal lihat dia di-in-passing golongan Serdosnya ke golongan berapa. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau tadi lihat di jabatan fungsional dosen seorang lektor 200 tertuliskan 3C. Itu adalah kalau untuk dosen yayasan pangkat maksimumnya. Karena pada saat narik in-passingnya bisa jadi dia jatuhnya di 3B atau di 3A. Tapi bisa juga naik ke 3B, nanti setelah 2 tahun naik ke 3C sampai maksimal ke 3C. Seperti itu. Terus ini untuk BKD, karena dia sudah dinyatakan sebagai dosen profesional, dia harus membuat laporan beban kerja dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang banyak nih, PP 37, PP 41, 14, agar nanti bisa diukur. Cuman di sini saya perlu mengingatkan nanti sebelum antara BKD yang saat ini dijalankan sama BKD menurut SIP KD ini analoginya agak berbeda ya Bapak Ibu. Jadi nanti pedomannya juga masih berbeda. Kalau untuk yang BKD itu masih pakai pedoman beban kerja dosen tahun 2010. Kalau yang ini sudah hitungannya pakai Permen 4 17 dan 46 hitungannya untuk yang SIP KD.
Nah, lalu ini proses untuk penilaian angka kredit. Nantinya dosen mengirim ke pengusul, kalau asisten ahli lektor ke Kopertis, dinilai oleh TPJA. TPJA ini adalah tim penilai jabatan akademik. Nanti kalau dinyatakan lulus dapat peningkatan, kalau tidak ya akan kembali lagi. Ini disesuaikan dengan Permenpan yang baru. Nah, ini untuk BKD, dosennya membuat BKD, diperiksa oleh asesor. Kalau asesornya menyetujui, akan dibuatkan rekap fakultasnya. Kalau yang lama ya, rekap fakultas, rekap universitas. Kalau untuk perguruan tinggi negeri langsung ke Dikti. Tapi kalau untuk perguruan tinggi swasta, ini di Kopertis akan ada lakukan pemeriksaan, baru turun alokasinya, alokasi tunjangannya. Kalau tidak layak, tidak akan diturunkan rewardnya. Kurang lebih kan rekapitulasinya nanti seperti ini, sama kayak BKD yang sudah serdos seperti ini. Ini hanya untuk TPJA yang ke lektor kepala dan guru besar. Ini untuk asisten ahli lektor di Kopertis. Nah, ini dia. Untuk kenapa sih ini dibuat sebagai almari digital dosen Indonesia? Artinya seluruh dosen juga bisa melihat ini. Jadi istilahnya kalau kita mau punya karya ilmiah, bisa dilihat di sini. Kan ada URL-nya yang bisa dituju, bisa dijadikan pedoman, atau ya nantinya bikin daftar pustaka lah, seperti itu. Lalu ini strukturnya sesuai dengan Permenpan 46/17. Dosen bisa mengakses datanya sendiri di mana saja dan kapan saja. Jadi nggak kayak sekarang nih, kalau pakai aplikasi BKD sekarang kan kita harus datang, ketemu asesornya lagi di luar negeri, harus nunggu pulang atau harus apa. Nah, ini yang masalahnya. Lalu nanti bisa tukar-menukar informasi. Jadi nggak hanya kita aja. Lalu memasukkan karya monumental melalui format SIPKD. Itu sudah logik. Biar ada di layar. Nggak bisa, hanya satu kali lagi air. Kalau itu kayaknya nggak ada. Itu kan security awal. Ini lagi era bagaimana? Iya. Biar kita enak. Soalnya nih selama saya keliling begini, SIPKD sekali pernah jalan sebentar error, habis itu error lama banget. Ini jalan. Lalu, mana apa ini? Nah, tengok bisa. Nah, inilah menunya seperti ini nih SIPKD nih. Ada identitas, riwayat kepegawaian, riwayat akademik, pengisian SIPKD, ubah data pokok PDPT, lembar syarat, ubah kata kunci password. Ini lokal keluar. Sebelum kita masuk ke sini nih, ada baiknya kita menyiapkan hal yang harus kita siapkan. Pertama, untuk identitas. Kalau kita klik, ini pasti kita diminta untuk mengupload KTP. Jadi KTP-nya di-scan. Coba aja dibuka, yang bisa buka. Klik. Coba diklik. Nah, ada kan? Upload file KTP. Nanti di sini kan di format ada data nomor KTP-nya. Kalau nomor KTP-nya yang lama sama yang baru kan pakai KTP nomornya ada yang berubah. Perubahannya karena di format, ikutilah peraturannya format. Tapi salah satu filenya sudah kita upload di sini. Walaupun angka ini belum berubah, ini sudah bisa kita upload. Jadi ntar kalau cara menguploadnya, coba klik unggah file KTP-nya, Mbak.
Oke, klik. Kita tinggal klik browse di mana kita nyimpen filenya, klik unggah filenya. Nah, nanti ini maksimal 5 mega, maksimal 5 mega, ya, nggak apa-apa, di cancel aja, Pak. Oke, ditutup. Nah, ini pertama yang harus kita siapkan, scan file KTP. Coba naik ke atas dikit. Nah, di sini ada foto, terus nama, ini DN, gelar, terus bawah lagi jenis kelamin. Ini kalau nggak salah dulu nggak bisa dirubah nih. Ini perubahannya lewat forlap. Kalau ini lagi bisa dirubah, mungkin karena error di forlap jadi bisa dirubah. Lalu ke kiri, Pak, kiri atas. Nah, ada lagi riwayat kepegawaian. Klik. Nah, sebelum kita masuk ke menu ini, ada baiknya kita scan dulu riwayat jabatan akademik. Bagi yang sudah punya AA, lektor kepala, di scan dulu, lalu diupload di sini nanti. Ya, coba diklik dulu tambah datanya. Nah, ini yang ini kita bisa rubah, disesuaikan TMT-nya. Nah, ini yang biasanya yang suka pada salah nih, naruh TMT. Kalau lihat di SK ada tulisannya di tengah bawah, di bawah memutuskan terhitung mulai tanggal di situ 1 Januari 1 April. Kadang soalnya kalau lagi ngusulin passing nih, nulis TMT-nya tanggal ditandatanganin. Jangan sampai salah ya. Itu misalnya nanti 1 Januari 1 apa gitu. Nah, itu tinggal diklik aja di situ. Lalu file unggahnya biasa standar ini mah, klik browse, nanti keluar menunya di mana kita simpan. Lalu kita klik tambah data. Gak apa-apa, diklik aja tambah data, yang ada datanya kan. Kalau nanti ini misalkan karena udah ada tenaga pengajar kan nggak perlu SK nih. Nanti kalau udah punya asisten ahli, kita keluar di sini asisten ahli. Kita klik lagi lektor tambah data, keluar lektor, sampai nanti terakhirnya kalau udah punya guru besar muncul di sini. Nah, lalu riwayat pangkat golongan ini untuk dosen PNS. Nah, SK golongan yang 3A, 3B, 3C. Nah, kalau dosen yayasan yang sudah serdos punya SK Passing, silakan diupload di sini. SK Passingnya, tahu kan SK Passing yang mana? Ya. Nah, ini nanti tinggal diisi pangkat golongannya. Jangan diisi bukan PNS ya. Kalau sudah serdos itu punya Bapak Ibu disetarakan di golongan berapa? Ya, mohon diisi nanti kalau yang sudah serdos. Oke, di close aja. Oke, nah ini nomor HP di format kosong, nomor sertifikat pendidik di format kosong. Ini TMT CPNS, kalau bukan PNS bisa dibikin TMT menjadi dosen tetap di sini di Krida. Nomor registrasi ini kalau yang sudah punya nanti mungkin update-annya lewat menu forlap ya Bapak Ibu. Nanti diupdate. Sekarang masuk ke berikutnya. Kalau yang ini nomor pegawai, kalau yang PNS kan punya karpet nih, pakai karpet diisi, tapi kalau nggak diganti aja kalau yang dosen yayasan yang sesuai. Tapi kalau nggak ada juga jangan dikosongin begini, kasih tanda strip. Ya. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke riwayat akademik. Nah, di sini kita mengisi riwayat akademik. Jadi kita harus nge-scan transkrip sama ijazah. Nah, kalau yang ini coba lihat tadi ke atas dikit. Nah, ini alamat PT, ini nanti diisi ya, terus ke bawah, ke atas lagi dikit, ke atas dikit. Oh, nggak ada lagi, bawah sekarang. Bawah lagi turun. Nah, di sini kalau nanti sebenarnya di bawah sini, ya, nanti akan muncul riwayat pendidikan yang ada di laman forlap. Jadi kalau misalnya nanti di sini kosong ya, datanya kosong, berarti di laman forlapnya kosong Bapak Ibu. Nah,
penyakit nih kemarin belakangan ini, kita nggak bisa melakukan resume untuk, nggak usah resume deh, kita nggak bisa mengikuti program beasiswa atau program-program LIPI yang melakukan pendaftaran secara online kalau riwayat pendidikan di Forlabnya nggak lengkap. Nah, jadi nanti SDM punya alat kontrolnya di Forlab, dosen juga punya alat kontrol di menu ini. Jadi kalau ada yang belum ke-upload, bisa konfirmasi ke SDM, kok ini belum nyampe. Nah, dosennya bisa nambah untuk data, karena ini kan nggak ada datanya nih, nggak ada ijazah sama transkrip. Ini bisa diklik nanti tambah riwayat data pendidikannya, kita tinggal isi. Nah, ini tinggal masukin ya, nama program studinya apa, bidang ilmunya apa. Ini bidang ilmunya kalau bingung nih, kan banyak nih. Sebelum ini bisa ngelihat di buku 3 Serdos. Nah, di buku 3 Serdos ini isinya sama kayak ini. Buku 3 Serdos. Nah, lalu itu banyak. Terus jenjangnya apa? S1, S2, S3 atau profesi. Kode PT. Nah, ini kalau yang bingung bukan di Forlab ya Bapak Ibu, karena kode PT-nya ini banyak, seluruh Indonesia ada. Kalau PT luar negeri baru nggak ada. Nah, nanti coba dicek dulu. Nama PT-nya sesuaiin, negaranya. Ini bisa dirubah juga. Tahun masuk, tahun keluar, gelar yang didapat apa, terus sumber dana atau sponsor. Kalau misalnya pakai beasiswa BPDN, PPLN, atau pakai dana yayasan, atau pakai dana sendiri, diisi aja seadanya. Kalau memang dana sendiri, dana sendiri. Nah, ini biasa standar. Nanti kalau misalnya ini sudah terisi semua, kita tinggal klik tambah datanya. Klik tambah data, nanti akan muncul di sini. Coba diklik lagi Pak yang tambah riwayat data. Ya. Nah, misalnya nih, pas lagi kita ngisi ini, kita ada jadwal ngajar nih, tapi kita udah ngisi di atas. Coba ke atas sedikit. Nah, misalnya kita sudah masukkan namanya apa, nama program studinya apa, terus sudah kita masukin ini, kita klik tambah data dulu gitu kan. Itu nanti bisa diedit. Jadi nggak harus sekali kita ngeklik harus langsung jadi, nggak harus. Kita bisa sambilan nanti misalnya ada jadwal ngajar, kita ngajar dulu, tapi udah diisi, itu bisa dilengkapi kemudian. Oke? Nah, inilah data dasar. Yang 3 ini adalah data dasar. Artinya ini tidak perlu ditambah kalau tidak ada perubahan data. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya enggak, atau saya kecepatan? Ngerti Bapak Ibu? Boleh ya, silakan. Kalau ada perubahan, tinggal tambah aja lagi, tambah data, nanti akan ke-save. Nah, biasanya misalnya kan kita sudah punya jabatan akademik lektor nih. Begitu dapat kita langsung upload, tapi di menu Forlab belum ada. Kita juga bisa ngingetin juga ke SDM, mohon SK saya di upload di Forlab gitu. Karena kan ada menu kontrolnya di sini. Dosen bisa mengontrol, SDM bisa mengontrol. Gitu. Oke, ya di kelas aja. Ya tambah data juga nggak apa-apa. Nah, inilah ininya. Jangan sampai kalau misalnya kan kalau ijazah itu kan ada ijazah sama transkrip. Kita upload nih pakai format JPEG. Yang file pertama ijazah, kalau kedua transkrip. Yang terbaca di sistem ntar cuma transkripnya aja. Ijazahnya nggak kebaca. Jadi saya sarankan untuk yang ini format filenya pakailah PDF. Karena masuk ke pengisian SIP tadi. Nah, ini kalau yang udah Serdos pasti pernah ngalamin yang kayak gini-gini nih, yang harus kita isi, bikin laporan BKD. Sama kok caranya. Pilih dulu semesternya, yang misalnya semester terbaru lah, genap 13-14. Status tugas belajarnya ini hanya ada 2, sedang tugas belajar atau tidak sedang tugas belajar. Ini kita tinggal isi saja. Kita pilih yang itu, lalu status tugas. Ada nggak? Oh, status
Oh kan. Coba ya. Ini yang saya bilang nih, harusnya nggak begini. Kalau dia sedang tugas belajar kan pasti nggak punya ini. Nah ini dari dosen biasa. Coba klik Pak. Dosen biasa, profesor biasa, dosen dengan tugas tambahan, profesor dengan tugas tambahan. Nah, nanti ini mohon disesuaikan, ada rubriknya sendiri ya Bapak Ibu, rubrik SIP KD. Ada rubriknya sendiri. Jangan kalau yang udah sardos nih, takutnya yang saya takutin pada saat mengisi ini, dosen yang sudah mengisi laporan BKD yang secara offline, yang manual, itu kan aturannya sendiri. Ini aturannya sendiri. Masih kepikirannya ke aturan yang sana. Saya ingatkan kembali, nanti ini pakai aturan SIP KD, ada buku pedomannya sendiri. Pedoman Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen. Ada buku pedomannya. Termasuk cara penghitungan SKS-nya. Ini ada sendiri. Makanya kalau kemarin dosen PNS DPK yang ikut binam di IBS ya. Nah, itu ada galau. Kenapa galau? Karena kalau dosen PNS DPK ini ada SIP KD, ada BKD, ada SKP. Ini yang mana nih yang mau dia dipakai? Dipakai semua. Ada lagi JFD gitu kan, ini sebenarnya dipakai semua, bahannya sama, cuman penempatannya dan proses perhitungannya yang berbeda. Jadi jangan sampai bukti-bukti ini hilang. Oke, setelah kita ini, kita coba masukkan, ini tidak sedang tugas belajar Pak? Tidak sedang tugas belajar. Nah, di sini kita bisa masukkan. Kita masuk ke sini dulu, mulai dari pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran. Nah, ini ada pelatihan dan pengajaran. Kalau pelatihan udah tahu ya kira-kira untuk AA ngerti, coba diklik aja dulu pelatihan. Ya, klik tambah riwayat pelatihan. Klik bawah tambah riwayat pelatihan. Klik. Nah, ini tinggal kita sebutin nama pelatihannya, misalnya pelatihan pekerti atau pelatihan AA. Tinggal masukin aja. Ini semesternya, statusnya ini selesai. Karena udah selesai, bukti penugasannya ini nanti kita masukkan nomor penugasannya yang dari Pak Rektor atau dari Pak Dekan, SK nomor sekian. Nah, di sini capaiannya kalau udah selesai semua nih, atau mungkin kalau nggak salah pekerti apa AA ya, AA itu kan ada diminta report dulu baru dikasih sertifikat ya. Nah ini kalau sampai laporannya sudah selesai, kita bisa bikin 100%. Tempatnya di mana? Misalnya Kopertis 3 atau di mana, bisa diisi langsung. Nah, jumlah jamnya kalau untuk AA sama pekerti itu 40 jam. Nah, 40 jam. 40 jam. Nah, SKS-nya kalau nggak salah berapa nih kemarin? 1 atau 2 kalau nggak salah. Saya lupa. Ini 1 kalau nggak salah. Nah ini nanti yang ada hitungan SKS-nya itu ada di pedoman ya, pedoman SIP KD. Nah ini nanti file surat tugasnya diupload di sini, file bukti capaiannya, istilahnya sertifikatnya nih kita upload di sini. Kita tinggal klik tambah data, nanti akan nambah semua. Oke, di close. Saya nggak hafal karena ini baru, saya nggak hafal banget sih masalah perhitungan SKS-nya. Oke, sekarang pengajaran. Pengajaran. Di sini ada riwayat pengajaran SIP KD, ada riwayat pengajaran pada Forlab. Yang ini lagi down. Nah, ini ada dua posisi nih. Dulu yang ini nggak ada nih, riwayat pengajaran SIP KD. Ini nanti akan perlu ditransfer dari sini ke sini. Jadi kalau nanti mengajar mata kuliah yang sudah tercatat di Forlab, ini akan penuh tertransfer dari sini ke sini. Udah otomatis. Tapi kalau ini tidak tercatat di sini, di Forlab kan nggak ada di sini. Kita tinggal tambah di sini riwayat pengajaran lainnya. Kita klik di atas, tambah. Nah, ini kita tinggal pilih, klik. Nah,
Nah, ini ada tadi tutorial, ini perkuliahan, membimbing disertasi, menguji, lab. Nah, ini sama kayak Permenpan 17 tadi yang dibahas tuh. Menu-menunya sama. Nah, coba klik satu tutorial, nama mata kuliah misalnya mengajar mata kuliah apa? Bebas aja isi, Mbak, tolong. Oke. Oke. Nah, jenjangnya apa? Tinggal isi. Lalu statusnya apa? Kalau mengajar masih selesai ya, Bapak Ibu ya. Nggak mungkin ada lanjutan ya. Nah, tinggal selesai. Bukti penugasannya kita masukkan nomor SK. Capaiannya ini berarti 100% kan? Kalau sudah selesai, tempatnya ya tinggal tulis kampus Ukrida, gitu kan? Lalu ini jumlah mahasiswanya berapa? Oke. SKS-nya berapa? 3 misalnya. Nanti kita tinggal upload, ini sama, kalau di bawahnya ini sama. Ini terus sampai dengan pengajaran yang selesai. Makanya nanti data ini bisa ditransfer untuk penilaian angka kredit, karena ini aturan penilaian angka kredit. Yang membedakan hanya kalau angka kredit pakainya PUM, ini masih pakai SKS. Oke, klik tambah, nggak usah ditambah data lah, di close aja, takut kesimpan. Oke, ini rubrik yang belum serdos atau yang baru lulus, dengerin aja dulu ya. Gak apa-apa, ntar kalau mau nanya-nanya. Karena ini nanti akhir-akhirnya pasti bikin ini. Tapi nggak tahu ntar seperti apa. Oke, di sini adalah acuan penilaian beban kerja dosen. Di sini ada ketentuan 1 sampai 40 mahasiswa itu dihitung 100% kali jumlah SKS. 1 sampai 40 mahasiswa. Artinya begini, kalau seorang dosen mengajar di kelasnya itu 1 sampai 40, SKS mata kuliah tersebut 3, itu nilainya 3 SKS. Tapi kalau mahasiswa di kelas itu jumlahnya 42, hitungnya udah 150% kali nilai SKS, artinya 4,5 SKS. Makanya ini yang agak berbeda. Ini saya katakan agak berbeda ini dengan SIP KD dan jabatan fungsional dosen. Ini agak berbeda ya. Ini penyakitnya di sini. Karena biasanya begini, ada seorang dosen yang mengajar di kelas paralel. Kelas A misalnya 10 mahasiswa. Gitu kan? Kelas B-nya 60 mahasiswa. Kan jomplang tuh. Sedangkan itu paralel, kelas utamanya dihitung 100% kali nilai SKS. Kelas paralelnya setengah dari kelas utama. Sedangkan misalnya kelas paralelnya jumlah mahasiswanya juga lebih banyak gitu, lebih banyak dari kelas utamanya. Misalnya 42 lah gitu. Yang kelas pertamanya 40, kelas keduanya 42. Gitu kan? Mau nggak mau kan kelas keduanya itu dihitung 50% kali nilai SKS kali 150. Rata-rata kalau di BKD dosen itu pada mengajar DT, dosen dengan tugas tambahan. Kenapa sih sebenarnya? Karena boleh penelitiannya kosong, ya kan? Mengajar minimal 3 SKS sudah memenuhi. Itu kalau di aturannya boleh. Nah, kadang-kadang jabatannya ini suka dibikin-bikin nih, jabatan ini. Padahal ini sudah. Kalau kita lihat, apa sih DT itu? DT itu adalah kalau kita lihat di sini, ini nggak ada SKS-nya. Kenapa nggak ada SKS-nya? Karena dia mengajar 3 SKS saja, udah pasti M. Ini ada non struktural, artinya ini DS. Walaupun di sini ada nama jabatannya, ini DS, karena ada SKS-nya masuk di penunjang. Itu, ini wajib ada penelitian. Oke, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, mari beri tepuk tangan juga Bapak Ibu.
liputan hari ini. Saya Vincent Halim melaporkan dari Ukrida TV.